Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita di malam hari ini. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan program di channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui program ini, melalui channel ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap malam saudara akan didoakan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Setelah sepanjang hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan, sepanjang hari kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang kembali Engkau beri kesempatan duduk di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan untuk berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini hamba memohon biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan mengalir saat ini sehingga setiap kami akan diberkati. Engkau juga yang menjawab doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara berdoa yang benar dan apa tujuan doa yang benar. Saudara, hari-hari kita pasti tentu saja selalu diisi dengan doa dan seruan kepada Tuhan. Tetapi dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Saya percaya saudara bahwa Bapa begitu rindu menjawab dan mengabulkan doa anak-anaknya. Sama seperti saya sebagai seorang bapa, begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya terpenuhi. Malah saya berpikir sebelum mereka meminta pun, saya berpikir bagaimana supaya itu terpenuhi. Demikian Tuhan juga berkata bahwa Dia melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan sebenarnya. Tetapi saat ini saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Karena sekali lagi bukan Allah tidak mau menjawab doa kita, bahkan Dia rindu menjawab doa kita. Tetapi jangan-jangan kita yang salah berdoa dan salah tujuan kita berdoa, sehingga kita belum meraih, belum mendapat apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Allah. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, kita berdoa dengan benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar, dan biarlah kita mengalami jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 5-13, demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dan dua hal yang menjadi inti apa yang Yesus ajarkan ini adalah bahwa bagaimana seharusnya cara mereka berdoa dan apa menjadi tujuan mereka berdoa. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara, supaya kita berdoa dengan cara yang benar, dan supaya kita berdoa dengan tujuan yang benar. Karena sebenarnya, saudara, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu, di mana di ayat 8 dia berkata, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi sebelum kita meminta pun kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus berdoa? Karena Dia ingin melalui doa itu kita berdoa dengan cara yang benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya dari sana. Nah, itu sebabnya, saudara, kita akan lihat bersama berhubungan dengan cara berdoa. Jika kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, maka yang paling Tuhan rindukan sebenarnya adalah ketulusan. Dalam kita berdoa, ketulusan itu yang Tuhan rindukan. Karena yang ditegur oleh Tuhan, yang disalahkan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan di sini adalah tentang cara berdoa orang-orang yang suka berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lain melihat. Dan kemudian cara orang berdoa yang bertele-tele, itu yang dikritik Tuhan di sini. Jadi dalam kita berdoa, cara kita berdoa, hal yang paling utama yang Tuhan rindukan adalah ketulusan kita.
bahwa dalam doa itu memang kita benar-benar rindu dan berserah kepada Tuhan. Ketulusan kita meminta kepada Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dianggap pandai berdoa oleh orang lain, tetapi benar-benar didasarkan oleh ketulusan. Bahkan saudara, terkadang dalam doa-doa kita terkadang tidak sanggup mengucapkan kata-kata oleh karena beratnya beban, beratnya persoalan. Hanya air mata berderai, dan bahasa tetesan air mata pun Tuhan tahu ketika doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jadi saudara, sehubungan dengan cara berdoa, biarlah doa-doa kita panjatkan dengan ketulusan, benar-benar berharap daripada Tuhan, benar-benar bermohon kepada Tuhan, bukan ada tujuan yang lain. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan mujizatnya melalui doa-doa kita. Karena sekali lagi ayat 8 tadi dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kita minta pun Dia sudah tahu. Tetapi ketika kita meminta dengan cara yang benar, di sana Dia mewujudkan apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Dia. Dengan apa saudara? Dengan penuh ketulusan. Lalu kemudian di ayat 11 mulai saudara, di sana mulai dipanjatkan permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, topik-topik doa yang dipanjatkan mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini adalah topik doa, sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, bukan didasari oleh keegoisan, tetapi benar-benar sesuatu yang mendasar. Di mana ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu satu kebutuhan yang sangat mendasar. Itu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Berbicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar, setiap orang mungkin pasti berbeda, saudara. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah bahwa apa yang diminta kepada Tuhan itu memang benar-benar sesuatu yang mendasar, kebutuhan yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, keegoisan atau kesombongan. Terlalu banyak seringkali doa-doa dipanjatkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sesuatu, karena didasari oleh hawa nafsu, keegoisan dan kesombongan. Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Dan saya percaya saudara, ketika kita meminta dengan cara yang benar, sesuatu yang sangat mendasar, Allah memberi lebih dari apa yang kita minta. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia memberi lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Allah suka memberi lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar. Mintalah kepada Tuhan sesuatu yang mendasar sesuai dengan konteks kondisi saudara masing-masing. Mintalah kepada Tuhan dengan satu ketulusan bahwa memang itulah yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara berdoa dengan cara yang benar, percayalah, maka Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kita minta. Dan kemudian dikatakan juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Cara yang benar saudara berdoa bukan hanya
bagaimana kita memanjatkan doa itu, tapi bagaimana sikap hati kita kepada orang lain juga. Bagi Tuhan itu penting, saudara. Jadi kalau sekalipun saudara tekun berdoa, gigih berdoa, tetapi jika hati saudara tidak benar terhadap orang lain, itu salah di hadapan Tuhan. Itu cara doa yang salah di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan mengabulkan. Jangankan mengabulkan doa, ayat 14 dan 15 itu ditegaskan, mengampuni kamu pun tidak, jika kamu tidak mengampuni orang lain. Jadi saudara, sehubungan dengan sikap hati kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain, dalam hidup ini akan selalu ada saudara, orang-orang yang menyakiti hatilah, orang-orang yang membuat saudara tersinggung, membuat saudara sakit hati, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu dia sengaja, apakah itu dia tidak sengaja, dan sebagainya. Tetapi apapun itu dan apapun alasannya, firman Allah menegaskan supaya saudara melepaskan pengampunan dan tidak membenci orang lain. Jika saudara mau permohonan dan doa saudara dikabulkan. Karena dalam saudara berdoa, saudara harus punya sikap hati yang benar, yaitu memberi pengampunan kepada orang lain. Mungkin keluarga saudara, mungkin pasangan hidup saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin sahabat saudara, atau siapapun itu yang mungkin hari ini ada alasan untuk saudara sakit hati terhadap dia. Jika saudara mau doa saudara berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta. Dan mungkin malah lebih jauh lagi saudara berkata, enak sekali dia kalau aku ampuni dia sudah menyakiti hatiku. Dengar saudara, ketika saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, bukan dia yang beruntung, tetapi saudara yang beruntung. Karena ketika saudara mengampuni orang, saudara punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dengan sikap hati yang benar terhadap orang lain, maka itu menjadi doa yang berkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya milikilah sikap hati yang benar. Itulah cara berdoa yang benar. Dan kemudian di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar saudara, yang lebih penting daripada jawaban doa kita adalah kita tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terlalu banyak jawaban doa akhirnya menghancurkan kehidupan seseorang, karena jawaban doa itu menjadi pencobaan bagi dia. Itu sebabnya Yesus mengajarkan di sini cara berdoa yang benar adalah supaya jangan sampai murid-muridnya, jangan sampai saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan oleh karena doa-doa kita, oleh karena jawaban doa kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana jawaban doa bisa menjadi pencobaan, bisa menjatuhkan kita? Satu kali, ada satu keluarga yang meminta doa kepada saya, saudara. Keadaan mereka begitu sulit. Mereka memiliki hutang yang banyak, dan kemudian kebutuhan sehari-hari mereka pun begitu sulitnya, dan mereka sakit-sakitan. Begitu menyedihkan dan memprihatinkannya kehidupan mereka. Tapi kemudian mereka datang beribadah, lalu saudara, mereka meminta doa, dan saya pun berdoa dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan supaya mereka diberkati. Dan singkat cerita, akhirnya mereka diberkati, bahkan sangat diberkati. Mereka diberkati dengan begitu berlimpah, dan akhirnya hutang-hutang mereka bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka bisa malah memberi tanah pertapakan, mereka bisa membangun rumah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan, akhirnya kepala keluarga dari keluarga ini akhirnya juga punya modal untuk berselingkuh. Dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berselingkuh dengan perempuan lain, dan akhirnya dia punya penyakit yang akhirnya penyakit itu juga menjangkit kepada keluarga yang lain, dan akhirnya saudara, keluarga itu begitu hancur. Hati saya sangat sedih melihat itu, saudara.
Kenapa? Karena mereka datang memohon doa, dan kemudian saya berdoa dengan tulus dan akhirnya Tuhan menjawab. Tetapi mereka malah gunakan jawaban doa itu untuk melakukan dosa. Itu yang mau Yesus ajarkan di sini, supaya jangan sampai murid-muridnya jatuh ke dalam pencobaan saat doa-doa mereka dijawab dan dikabulkan. Tapi biarlah jawaban doa itu tetap punya tujuan yang benar, tetap dilakukan, digunakan untuk tujuan yang benar. Puji Tuhan saudara, itulah cara berdoa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian hal kedua yang saya rindu kita belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah, apa tujuan doa yang benar? Untuk apa seharusnya kita berdoa? Sekali lagi, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa sekalipun. Dan Allah itu juga Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi sebenarnya bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak berkuasa dan sebagainya, bukan di situ masalahnya. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita berdoa dengan cara yang benar, dan apakah kita berdoa dengan tujuan yang benar. Cara berdoa kita sudah belajar saudara. Sekarang kita lihat apa seharusnya tujuan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita melihat mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kemudian ayat 11 mulai dipanjatkan permohonan dan doa di sana. Saya memahami doa Bapa kami ini saudara, bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tujuannya ada pada ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan, dikuduskanlah namamu. Artinya doa-doa permohonan kita yang kita panjatkan dengan cara yang benar, tujuan dari itu seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah pengagungan bagi Tuhan. Dan seharusnya doa kita, jawaban doa kita gunakan untuk pengagungan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya, itu yang utama yang seharusnya dikerjakan saudara. Tetapi yang menjadi masalah seringkali adalah orang berdoa sekali lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan keegoisan. Seharusnya doa-doa itu tujuannya adalah untuk kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan juga menegaskan saudara, kamu berdoa tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu hendak menggunakan apa yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kenapa doa tidak dijawab? Karena doa itu tujuannya salah, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi seharusnya doa-doa kita untuk apa? Permohonan kita untuk apa? Kalau doa kita dijawab untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pengagungan bagi nama Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Itulah seharusnya tujuan dari doa kita dan jawaban dari doa-doa kita. Sekali lagi saudara, seringkali jawaban doa malah akhirnya menyakiti hati Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia begitu susah, dia memohon doa, dan ketika doanya dijawab, malah dia melakukan dosa, berselingkuh. Saudara, ada kasus yang lain. Satu kali seorang anak Tuhan, dia membuka usaha, dan kemudian dia minta doa supaya usahanya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian usaha ini begitu diberkati oleh Tuhan.
Omsetnya sudah begitu besarnya, dan mereka begitu sibuk menjalankan usaha ini dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu mereka datang beribadah karena mereka orang yang cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Senin sampai Sabtu mereka berjuang, berusaha mengembangkan bisnis, dan akhirnya sangat maju. Di hari Minggu mereka datang beribadah, mereka layani Tuhan. Tetapi satu kali, saudara, lama satu kali mereka berkata, ayo kita rekreasi sekali. Dan kemudian akhirnya mereka cari hari, tidak ada hari, karena Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Dan hari yang longgar adalah hari Minggu. Dan mereka berkata, gimana kita rekreasi hari Minggu? Kita harus beribadah dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah, gak apa-apalah, sekali kita tidak beribadah hari Minggu tidak apa-apa, nanti minggu depan kita beribadah lagi. Dan akhirnya mereka lakukan, saudara. Mereka akhirnya rekreasi pada hari Minggu. Tetapi lama-kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan. Hari Minggu menjadi hari rekreasi. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Akhirnya mereka makin jauh dari Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, begitu capeknya mereka mengembangkan bisnis mereka. Hari Minggu adalah hari untuk mereka cari kebahagiaan, rekreasi, dan sebagainya. Tentu saja itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Tuhan memberkati mereka, tapi akhirnya berkat itu membuat mereka meninggalkan Tuhan. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, usaha itu makin maju, tetapi satu kali akhirnya usaha itu bangkrut karena kena tipu, dan hancur. Keluarga itu juga hancur, berantakan. Saudara, dengar, Allah ingin supaya berkat yang Dia beri digunakan bagi kemuliaannya. Seharusnya semakin diberkati, semakin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu seharusnya tujuan dari doa. Jangan sampai jawaban doa itu malah menyakiti hati Tuhan. Jadi mari naikkan doa-doa saudara dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Tujuan doa yang pertama adalah harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di ayat 10, datanglah kerajaanmu. Tujuan doa yang kedua adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk menghadirkan otoritas Allah. Allah memerintah, Allah berkuasa di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini, pekerjaannya berkembang di bumi ini. Pekerjaannya yang menghadirkan kerajaannya di bumi ini, saudara. Ketika pekerjaannya semakin maju, maka kerajaannya juga semakin luas berkembang di bumi ini. Dan seharusnya doa-doa kita digunakan untuk itu, saudara. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, mengembangkan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaannya juga semakin luas di bumi ini, semakin Dia berkuasa di bumi ini. Saudara, jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu dalam doa-doa mereka, dan jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu ketika doa-doa mereka dijawab, maka kerajaan Allah akan hadir, semakin berkembang dan semakin maju. Pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang, semakin maju di bumi ini, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak umat-umat Tuhan berdoa, berseru. Mungkin di awal mereka berjanji, nanti kalau aku berdoa, doaku dijawab, aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab, semuanya hanya untuk aku dan aku. Untuk keegoisan pribadi, untuk hawa nafsu pribadi. Janji dan nasarnya pun dilupakan. Dengar saudara, seharusnya doa-doa kita, jawaban doa kita itu
untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Pekerjaan Tuhan harus dikembangkan, sehingga ketika pekerjaan Tuhan dikembangkan, maka di sanalah kerajaannya semakin nyata di bumi ini. Itu sebabnya gunakanlah doa kita, jawaban doa kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Lihat dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, dalam lingkungan saudara di gereja lokal saudara, adakah saudara sudah menggunakan berkat-berkat Tuhan yang saudara alami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Atau semuanya saudara hanya gunakan untuk keegoisan pribadi? Mari kita hadirkan kerajaan Allah di bumi saudara, dengan menggunakan berkat Tuhan, jawaban doa yang kita terima, untuk memperluas kerajaannya. Kemudian yang terakhir saudara, yang menjadi tujuan doa seharusnya, masih ayat yang 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jawaban doa itu seharusnya adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi seharusnya doa-doa kita itu seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jawaban doa kita juga seharusnya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ketika doa kita dijawab, seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu atas jawaban doa ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya kita menggunakan apa yang menjadi jawaban doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi seperti tadi saudara, terlalu banyak orang akhirnya menggunakan jawaban doa yang diberi oleh Tuhan, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan seharusnya itu semua digunakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk apa kita hidup di dunia ini saudara? Bukankah untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Apakah saudara mau hidup di dunia ini hanya untuk menumpuk harta, lalu kemudian saudara mati, saudara tinggalkan semua dan masuk neraka sampai selamanya? Saya percaya kita ingin hidup yang sekali dan singkat di dunia ini, kita tidak salah menjalaninya. Dan saya percaya setelah kita menyelesaikan semuanya, kita rindu kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hidup ini, jalani dengan benar. Dalam kita berdoa di dunia ini, berdoalah dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Untuk apa saudara? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita tercipta? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita berdoa dan doa kita dijawab? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semuanya akhirnya bermuara kepada kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika saudara berdoa, pahamilah kehendak Tuhan. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, gunakanlah itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan firman Tuhan bersama tentang doa Bapa kami, di mana melalui doa Bapa kami kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa dengan cara yang benar, dan kita harus berdoa dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan untuk mewujudkan kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga saudara mulai belajar berdoa dengan cara yang benar dan berdoa dengan tujuan yang benar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dalam renungan malam hari ini kami kembali sudah belajar bagaimana seharusnya kami berdoa dan untuk apa seharusnya kami berdoa. Dan kami sudah belajar bahwa dalam doa kami harus berdoa dengan ketulusan, karena itulah cara berdoa yang benar. Dan dalam doa-doa kami seharusnya kami memohon dengan cara yang benar, yaitu untuk kebutuhan mendasar kami, apa yang perlu, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kami, tetapi apa yang mendasar. Dan dalam kami berdoa juga kami harus punya sikap hati yang benar kepada orang lain, mengampuni orang lain.
Dan dalam doa-doa kami itu Tuhan, kami rindu supaya kami tetap ada di jalan yang benar, tetap ada di jalur yang benar, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami sudah belajar juga apa yang menjadi tujuan doa kami, yaitu supaya nama-Mu dimuliakan, supaya kerajaan-Mu dinyatakan, dan supaya kehendak-Mu dinyatakan. Bapa yang baik, kami akan terus berdoa dengan cara yang benar, dan kami akan terus berdoa untuk tujuan yang benar. Kami rindu jawaban-jawaban doa kami, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi, memperluas dan mengembangkan pekerjaan-Mu, dan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan firman-Mu malam hari ini, yang menyadarkan kami untuk apa dan bagaimana seharusnya kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau terapkan firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita. Saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, berdoa bagi segala pergumulan kehidupan saudara. Bahkan nanti juga kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan, kerinduan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli. Dia Bapa yang baik, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala doa-doa dan seruan kita kepada Dia, saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini sudah sekian lama saudara menderita oleh karena satu penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau dulu Dia sembuhkan orang sakit, hari ini pun percayalah bahwa Dia masih menyembuhkan saudara yang sakit. Itu sebabnya datang kepada Tuhan dengan iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bahwa Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara. Mari kita berdoa saudara. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mari kita bersama berseru dan berdoa kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, hamba mau menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Nyatakan kiranya mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau melihat mereka sedang mengangkat tangan kanan mereka, dan Engkau melihat tangan kiri mereka yang sedang ditaruh di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Ulurkan kiranya tangan-Mu Bapa, jamah tubuh mereka, sembuhkan penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Mungkin sudah sekian lama, sudah sekian waktu mereka menderita karena sakit. Mereka sudah berusaha untuk berobat ya Tuhan, tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin ada mereka yang tidak punya dana untuk berobat. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saat ini berkati anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau melihat mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu, hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung, mengalami GERD ya Tuhan, mengalami sakit gastrik dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada mereka yang sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan,
ketakutan oleh karena asam lambung mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit hipertensi, bahkan mungkin ada yang sedang stroke, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, dalam nama Yesus, normalkan tekanan darah mereka, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi, dan pulihkan mereka jika ada yang malah sudah mengalami stroke ya Tuhan, dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol juga ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, Engkau Allah yang mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes saat ini. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal saat ini, yang mengalami sakit kanker saat ini, apapun itu Tuhan, Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan, di dalam Tuhan tetap ada mujizat. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit kanker, sembuhkan mereka yang sakit ginjal. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari datang kepada Tuhan, sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Doakan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu yang sedang berseru buat segala penyakit yang mereka alami. Apapun yang menyebabkan sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit jantung saat ini, ada yang liver, apapun itu Tuhan, dengarkan mereka Bapa. Dengarkan mereka ya Tuhan. Mereka sedang menyebutkan doa-doa mereka, penyakit mereka melalui doa mereka kepadamu, dengan berharap Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkan semua anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat saat ini, biarlah Tuhan campur tangan, terus berikan kesehatan dan ajar anak-anak-Mu menjaga kesehatan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan saat ini, silakan tuliskan mujizat yang saudara alami di kolom komentar. Saksikan mujizat Tuhan supaya orang-orang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka pun akan mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Ada saat ini anak-anak-Mu yang mungkin untuk kebutuhan hidup mereka saja mereka begitu sulit. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang dalam kondisi ini. Mereka memohon doa karena mereka terlilit hutang. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, yang sedang didoakan ini, yang sedang mengalami terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, tolong berikan mereka jalan keluar sehingga mereka bisa bebas hutang.
dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati dan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Berkati mereka dalam semua profesi mereka. Mereka yang hidup sebagai buruh, Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi sertai mereka dalam pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan yang hidup sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja sebagai honorer ya Tuhan, Tuhan tolong Bapa, dalam nama Yesus jamah mereka. Engkau buka jalan, Engkau mencukupkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini bisnis yang mereka sedang jalankan sedang mengalami kesulitan. Tolong anak-anak-Mu untuk tetap bisa melangkah maju dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu sehingga bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mereka yang bekerja sebagai PNS, dalam nama Yesus berkati. Dalam nama Yesus berkati Polri, TNI, dalam nama Yesus. Berkati para pejabat di negara ini, berkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun profesi mereka, berkati mereka sehingga ekonomi mereka juga ya Tuhan bisa tetap baik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai bidan, sebagai dokter, perawat, apapun ya Tuhan yang menjadi profesi mereka di bidang medis, berkati sehingga ekonomi mereka juga bisa dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan Tuhan atas ekonomi anak-anak-Mu Tuhan yang memulihkan. Sekalipun masa ini adalah masa-masa yang sulit, tapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu, Engkau pelihara mereka. Dalam nama Yesus Engkau memelihara seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang tenang dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tetapi jika ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, ada persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan mereka Bapa. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah saat ini setiap keluarga anak-anak-Mu dipulihkan. Jika ada keluarga anak-anak-Mu yang diambang perceraian, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang ilahi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena persoalan atau apapun yang mereka alami, sehingga mereka sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesedihan, mereka sedang berduka oleh karena kondisi yang mereka alami, oleh karena ditinggalkan keluarga, oleh karena masalah dan persoalan apapun yang membuat mereka berduka, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menghiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Hamba teringat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Mereka sedang di PHK mungkin, atau mereka sedang mencari pekerjaan tapi sampai saat ini mereka belum menemukan pekerjaan. Belum ada pekerjaan yang menerima mereka, usaha atau lapangan pekerjaan yang menerima mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu buka jalan. Berkati ya Tuhan para janda, berkati ya Tuhan para duda, berkati anak-anak-Mu yang sudah tinggal sendiri. Engkau Allah yang menyertai mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau tahu kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau tolong anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kami mau juga gunakan waktu ini untuk berdoa syafaat. Saudara, setelah kita berdoa bagi segala kerinduan kita, pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa-doa kita, tiba waktunya saat ini kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kita punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan bangsa ini dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi Indonesia. Engkau Allah yang memulihkan Indonesia ini Tuhan. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Engkau campur tangan untuk kemajuan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru bersama, biarlah Indonesia dipulihkan. Berkati ekonomi bangsa kami ini, biar ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati juga keadaan politik bangsa kami. Bapa yang baik, Engkau tetap menjamah semuanya yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya semuanya berpikiran benar ya Bapa, untuk kemajuan bangsa kami. Mereka-mereka yang terjun di dunia politik, ajar mereka berpikir untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Ajar mereka menjauhkan segala kepentingan pribadi dalam nama Yesus. Biar bangsa kami semakin aman, semakin damai, dan semakin tentram. Berkati keamanan bangsa kami ini, berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia, biarlah Engkau menyertai dan memakai dia untuk kemajuan bangsa kami ini. Kesehatan, perlindungan Tuhan nyata bagi dia. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW, semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam memimpin masyarakat di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan bangsa kami ini semakin baik, semakin maju ke depan ya Tuhan. Kami terus berdoa buat kesatuan bangsa ini, masyarakat di bangsa ini. Sekalipun kami terdiri dari berbagai-bagai agama, kami terdiri dari berbagai-bagai suku, tapi kami adalah satu dalam Tuhan. Kami adalah satu sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semuanya, ajar kami semuanya masyarakat Indonesia saling mengasihi
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ke depan masa depan bangsa kami ini semakin baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Ke depan Tuhan persiapkan lagi pemimpin-pemimpin yang baru bagi bangsa ini ketika tiba waktunya untuk pemilihan pemimpin-pemimpin baru. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah saat ini Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu yang ada di bangsa ini, semuanya Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan mendengarkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup ya Bapa. Engkau berkuasa untuk menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati melalui doa bersama, saya percaya hari ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan betul-betul memenuhi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini sehingga setiap malam saudara bisa diberkati oleh firman Tuhan, setiap malam saudara akan didoakan, mari lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman dan melalui doa bersama. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut untuk bisa memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Nya memberkati dan memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu.
penuhilah kami. Surapanmu puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Itulah arti hidupku. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus,
dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaan.